Nah, jadi suaranya seperti itu teman-teman di motor Supra X125 KYZ Blade 125 ataupun Supra Helm In itu sama saja ya. Ngempos berebet seperti itu, tidak bisa digas, dia masukin gigi juga tidak mau jalan ini motor. Kayak kompresi yang kurang. Nah, kita cek busi, kondisi busi seperti ini masih layak-layak saja, cuman saya mau coba ini ganti kabel busi yang disambungnya dulu ya teman-teman. Langsung kita masukkan lagi. Nah, kita ganti aja pakai yang kecil ya, kabelnya seperti ini, jangan yang besar kayak tadi. Nah, kita coba diganti seperti ini dan ternyata masih sama teman-teman ya, tidak normal sama sekali. Kemudian kita cek bagian yang lain ya, di bagian full pump apakah normal atau tidak, kita tes dan ternyata normal teman-teman, tidak ada kendala di bagian full pump ya, tuh 40 PSI itu standar ya teman-teman. Kemudian saya scan dan di scan itu tidak ada masalah ya, cuman ada riwayat TPS doang, tapi TPS ini bagus di scanner ya. Nah, langsung saja kita cek topnya dan ternyata masalahnya di sini teman-teman, topnya ngajlok ya tuh. Kenapa kok bisa ngajlok sampai 2 mata ke atas itu teman-teman? Langsung saja kita buka ya. Kita benerkan lagi topnya. Pantesan ini motor kayak kurang kompresi, ngeplos dan ternyata topnya itu ngajlok 2 mata. Langsung kita benerkan ya. Nah, kita buka menggunakan kunci 8 untuk tutupnya, kemudian gigi sintrik untuk bautnya menggunakan kunci 12. Obeng min aja sediakan seperti ini. Nah, kita geser. Kita geser seperti ini teman-teman ya. Kita paskan, tunaikan rantai ketengnya 2 mata. Nah, kita lihat topnya di bagian magnet ya. Nah, kita buka menggunakan obeng min besar. Nah, di sini kemudian untuk pemasangan gigi sintriknya kita lepas dulu baut 10 yang ada di bawah ini untuk sulingan ya. Nah, jadi untuk sulingannya bagian pembuangan olinya kita lepaskan dulu supaya mudah. Nah, kita lepas. Ada ring tembaganya ya. Nah, baru kita bisa mudah memasukkan gigi sintriknya seperti ini ya teman-teman. Nah, langsung kita baut lagi. Aduh, ada-ada saja ini motor kok bisa sampai ngajlok ya. Topnya seperti itu teman-teman. Nah, dan ternyata ketika saya kencangkan seperti ini ya tuh, gigi sintrik muter. Dan saya cari di bagian magnet tanda T-nya kok jadi malah bergesernya tambah jauh. Jadi ketika saya hentak pakai impact itu malah terjadi geseran yang lebih parah teman-teman. Saya curiga apakah sepi magnet yang patah atau gimana. Langsung saya bongkar bagian magnetnya teman-teman. Nah, blok magnetnya kita lepas, kemudian soketnya kita lepaskan. Nah, di sini gigi starter kita lepaskan, untuk murnya kita lepas menggunakan kunci 17. Nah, dan ternyata sepi magnet itu aman. Ketika saya tojos ini mau tandai gigi sintrik, itu gigi sintriknya malah masuk ke dalam tuh ya, tuh kendor teman-teman. Berarti gigi sintrik yang bagian bawah itu ikut berputar teman-teman. Jadi masalahnya bukan keteng yang ngajlok, tapi memang gigi sintrik yang bawah itu tidak ngepres, jadinya ikut berputar. Pantesan si topnya itu jadi kurang pas, jadi ngajlok seperti itu ya teman-teman. Kirain saya dari sepi magnet yang patah, bisa jadi sepi magnet juga patah ataupun kendor ya. Tapi ini kendalanya lain, jadi gigi sintriknya itu, gigi sintrik bagian bawah teman-teman. Nah, langsung saja kita analisa tuh, dan gigi sintrik pun itu terlalu masuk ke dalam juga, sehingga mengakibatkan rantai keteng bergesekan dengan crankcase juga itu teman-teman. Nah, di sini kita buka itu untuk penekannya menggunakan kunci 12, kemudian kita gunakan tracker AB seperti ini ya untuk melepas bagian gigi sintriknya teman-teman. Nah, pantesan ya kok bisa ini sampai kendor seperti ini ya. Jadi masalahnya itu gigi sintrik yang ngajlok. Untungnya masih bisa ketahuan ya, jadi nggak kendor di jalan itu. Kalau misalkan RPM tinggi kendor itu bisa mengakibatkan hal lain. Klep bisa patah, piston bisa jebol, akibat top bisa ngajlok seperti itu teman-teman. Nah, setelah saya menggunakan tracker seperti ini, gigi sintrik pun sudah bisa kita lepaskan teman-teman. Dan mudah banget ngambilnya juga, tidak terlalu keras-keras banget tuh. Karena kendor teman-teman ini. Tuh gigi sintriknya kendor nih, lihat. Nah, gigi sintrik ini kendor. Tuh. Posisinya mau udah benar ini, tidak terbalik tidak apa. Cuman kendor doang ini. Ini penyakit sangat langka sekali teman-teman. Baru pertama kali saya nanganin kasus seperti ini. Kok gigi sintrik bisa sampai kendor ya. Tuh lihat. Nah, dan kita coba masukin lagi nih
biar teman-teman tidak ragu ataupun percaya, saya masukinya itu mudah banget. Nih, masukinya mudah banget, kita coba ya. Nah, kita pakai obeng aja, ketuk-ketuk dikit. Gak perlu pakai palu nih masukinya teman-teman. Karena sangat mudah sekali ini. Lihat nih, saya pakai obeng doang ini. Nah, tinggal diketuk-ketuk doang ini pakai obeng min. Tuh, lihat. Tuh, dia udah masuk ini tanpa ada hentakan-hentakan yang berlebihan tuh. Lihat. Ini masalahnya ini ya, teman-teman. Kemudian bagaimana cara mengatasinya ya? Kalau misalkan kita beli gigi sintriknya belum tentu juga beres ya, karena ini yang kemakan menurut saya itu asnya, bukan di bagian diameter dalam gigi sintriknya. Jadi solusinya ya kita bisa las teman-teman. Nah, kemudian untuk cara mengatasinya kita bisa menggunakan las ya, tapi di las juga harus berhati-hati, tidak sembarangan. Harus kita coak dulu, nggak bisa ditotol langsung dari situ. Nanti bisa terhalang bagian bearing gigi starter yang besarnya. Nah, dan untuk posisi seharusnya seperti ini ya teman-teman. Jadi gigi sintrik agak keluar sehingga tidak mengakibatkan gesekan rantai keteng dengan crankcase. Kalau tadi kan akibat muter RPM tinggi mungkin jadinya masuk ke dalam ya, sehingga itu rantai keteng bisa bergesekan dengan crankcase. Nah, seharusnya posisinya seperti ini. Nah, kita harus tandai dulu ya yang tepat nih. Kita masukkan bearing gigi starternya. Nah, posisinya seperti ini. Kalau misalkan ditotol dari situ itu nggak bakalan bisa ya. Nanti magnet nggak bakalan kencang teman-teman. Nggak bisa kencang nanti magnetnya ya. Jadi caranya seperti apa nih? Langsung saja kita bongkar lagi bagian gigi sintriknya. Nah, langsung kita buka lagi menggunakan tracker AB seperti itu dengan mudah tuh ya, mudah. Nah, kita gerinda teman-teman ya, kita bikin coakan seperti ini di bagian ini tuh ya, lihat tuh coakan itu untuk dudukan nanti saat kita proses pengelasan. Nah, sekarang kita langsung pasangkan ulang teman-teman, dan rantai ketengnya diamankan ya. Sediakan aja parada rokok ataupun aluminium foil supaya saat proses pengelasan gigi sintrik ataupun gigi-giginya itu tidak terkena totolan lasan. Nah, seperti biasa kita topkan gigi sintrik dan spin magnet itu harus pas ya supaya tidak terjadi pergeseran top teman-teman. Jadi kita harus memahami dudukan gigi sintriknya tersebut. Nah, aman seperti ini ya teman-teman tuh, cocok. Nah, langsung kita kasih totol lasan di sini. Nah, lihat, kita kasih aluminium foil. Nah, aluminium foil ya. Ya, untuk mencegah. Di asnya juga kasih aluminium foil teman-teman, supaya tidak ada percikan-percikan yang nempel di asnya tersebut. Nah, kita pasang massa lasan. Kemudian kita bungkus asnya juga. Nah, kita bungkus seperti ini. Dan untuk proses pengelasannya juga harus berhati-hati ya teman-teman, karena ini resikonya tinggi, takutnya giginya rusak ya. Nah, langsung kita las teman-teman nih seperti ini. Jadi fungsi yang saya coak itu untuk menyimpan titik lasan juga dan untuk mengunci. Nah, oke, kita las sedikit demi sedikit aja. Kemudian kerak-kerak lasannya kita buang dulu seperti ini. Tuh, dibuang, kemudian las lagi. Yang penting dijamin kuat aja teman-teman ya, kuat. Nah, jadi nggak perlu rapat semua. Yang penting ada ngunci gitu, coakan bisa ngunci dan si sintrik bisa nempel ke as seperti itu teman-teman. Nah, oke, udah selesai yang atas, tinggal kita gerinda. Kita bersihkan, kita ratakan permukaannya ya teman-teman. Nah, seperti itu lihat. Nah, kita gunakan gerinda. Nah, di bawahnya dulu kasih lap ya, kasih lap, takutnya percikan gerindanya masuk ke bawah ke oli ya. Nah, kita gunakan gerinda seperti ini. Saat proses penggerindaannya juga berhati-hati ya, jangan sampai mengenai crankcase, dudukan packing seperti itu. Harus berhati-hatilah, penuh dengan keyakinan dan skill yang terjamin. Nah, seperti ini kita ratakan semuanya, dudukan bearingnya harus rata ya. Kemudian di bagian atasnya juga harus rata, pokoknya sedemikian rupa menghasilkan yang baik kualitas lasannya. Kemudian tinggal kita las lagi yang bagian satunya ya, yang di bawah kita posisikan di atas seperti ini, sama seperti tadi dibungkus ulang ya teman-teman. Nah, dibungkus seperti ini.
untuk meminimalisir. Nah, seperti itu teman-teman. Mantap sekali ini. Baru kali ini saya pernah ngalamin hal yang seperti ini. Kemudian kita rapihkan ulang ya teman-teman. Rapihkan ulang pakai gerinda. Sama kayak tadi. Kenapa saya kasih 2 totolan? Karena supaya lebih kuat teman-teman. Takutnya nanti terjadi retakan karena putarannya itu bagus sekali, tinggi ya RPM-nya. Kemudian tinggal kita coba ini bearingnya kita masukkan. Nah, pas sekali ya teman-teman. Setelah kita masukkan dan pas sekali, langsung kita proses perakitan teman-teman. Nah, kita topkan saja. Kita lihat dari spi magnet menghadap ke depan ya. Kemudian rantai keteng langsung kita pasangkan lagi. Nah, seperti ini saya amankan tadi rantai ketengnya ke bagian dalam. Nah, oke, setelah pas seperti ini langsung kita proses perakitan bagian gigi sintrik depan. Nah, titiknya menghadap depan ya, pas dengan garis depan nih, seperti ini. Kemudian tinggal kita pasangkan bautnya. Nah, setelah ngetop seperti ini ya, kita pasang bagian penekan otomatisnya ini. Pokoknya kita rakit lagi semuanya seperti semula. Langsung kita kencangkan. Kemudian baut pembuangan oli di bagian crankcase sulingan itu kita pasang lagi, ada ring tembaganya. Kemudian langsung kita kencangkan gigi sentriknya secukupnya. Kemudian di bagian penekan otomatisnya kita kasih oli ya supaya langsung menekan otomatis. Nah, seperti ini ditekan-tekan aja sampai dengan mengunci di bagian pennya tersebut. Nah, namun ini untuk persulingannya ataupun as sulingannya ini udah jelek. Nah, di sini sekalian kita bongkar, saya langsung ganti teman-teman karena udah jelek tuh, jelek. Nah, setelah saya ganti sekarang langsung keras bagus ya. Nah, setelah itu tinggal kita pasang bearingnya, kemudian gigi starter yang besar sekaligus dengan magnet, spi magnet bagus ya, aman tidak patah. Kemudian pasang ring, kemudian pasang mur. Langsung kita kencangkan lagi menggunakan kunci 17. Setelah itu kita pasang pen ya, pen gigi starter. Kemudian ada bos ya. Nah, bosnya harus dipasang. Nah, oke, kemudian pasangkan lagi bagian bak spoolnya, langsung dikencangkan semua baut-bautnya dipasang, gigi tutup gigi sintrik depan dipasangkan ulang ya. Setelah itu terpasang semua, tinggal kita cek ya, langsung ya kita setel dulu stasionernya, starter hidupkan. Dan ternyata sekarang motor sudah normal ya, sudah bisa langsam ataupun stasioner ya. Ketika digas-gas lagi itu tidak ngempos, tidak berebet. Sekarang bisa di blayer, bisa ngebut lagi, dimasukin gigi langsung jalan teman-teman. Nah, jadi salah satu kendalanya teman-teman bisa cek dulu di bagian topnya ya, barangkali mengalami hal yang sama. Mudah-mudahan video ini bermanfaat.